Sobat IndiHome, selamat datang di podcast IndiHome. Ngobrol bareng bikin senang. Rame. 2.000 orang ya di depan kita. Iya, wah keren banget. Keren banget. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya, Kak Chana. Oh, ini apa nih? Iya, dari Kak Chana aja dulu. Yakin. Menghargai senior ya. Iya. Halo teman-teman semua, salam kenal. Aku Chana Paranita, biasa dipanggil Chana. Dan hari ini aku sama Velia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Velia Primoeviani, bisa dipanggil Velia. Dari GPTP paling baru, GPTP 14. Jadi aku di PTP 4. Iya, 10. Jauh banget ya. Masih terlihat 22 tahun kan. Makasih loh. Ini cuma pakai air wudhu sih, nggak pakai skincare. Alhamdulillah, itu tipsnya guys. Oke, posisi nih, Mbak Chana ini sebagai apa sih? Oh, gue kira posisi sekarang lagi di mana? Oh, Enggak ya? boleh juga. Kalau mau diceritain boleh. Oke, posisi sekarang di Semarang. Tapi kalau posisi kerjaan di Human Capital, di sini aku udah sekitar hampir 3 tahun sih, Vel, di Human Capital. Ya sebenarnya nggak terlalu lama juga sih, belum 30 tahun ya, udah pensiun itu kalau 30 tahun. Jadi pindah ke Semarang 2019, masuk ke Telkom Regional 4. Masuk ke Telkom 2016, masuk ke Telkom Regional 4, jatuh ke DIY 2019. Ya, sekarang ya hampir 3 tahun ya mungkin. Nah, 3,5. Berarti sebelumnya di mana tuh? Sebelumnya di Jakarta. Oke. Gitu. Kalau kamu sendiri ya tadi udah dibocorin ya. Iya. Angkatan baru Langsung ditempatkannya berarti di sini. di Semarang. Udah 5 bulan. 2 bulan training, 3 bulan kerja beneran. Berarti udah diangkat kartap dong. Alhamdulillah paling cepet ya. Weh, emang berapa lama tuh diangkat kartap? Kan 2 bulan, terus udah langsung kartap. Bacanya berapa Serius? lama? Aku tuh kayaknya 4-5 bulan deh baru diangkat kartap. Kamu 2 bulan? 2 bulan? Ya ampun, kayaknya nggak ada BUMN yang secepat itu gak sih angkat kartap? Ini angkatan-angkatan bus gitu ya? Tapi kayaknya angkatan selanjutnya nggak boost ya Mbak? Atau boost juga? Nggak tahu sih, itu masih rahasia. You never know guys, era digital tidak ada yang pasti. Oke, jadi aku posisinya itu sekarang tuh baru dapat SK. Jadi baru banget nih posisinya itu CRM and leveraging customer. Wow. Jadi gimana kita harus mempertahankan customer kita. Adalah intinya itu Mbak. Oke, CRM ya. Di Semarang ya. Betul. Emang sebelumnya di mana tuh? Sebelumnya aku di communication. Cuma aku harus menantang diriku untuk lebih berani untuk memimpin dan juga lebih mengetahui customer kita. Jadi aku dipindahkan ke CRM. Mantap. Padahal kalau based on dari background dia jauh banget. Iya, kalian tahu nggak aku backgroundnya apa? Silakan tulis di kolom ini ya pertanyaan. Kira-kira bisa menebak, ada nggak kayak gitu-gitu? Pokoknya bukan telco. Bukan ya? Sangat jauh dari telco. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya sih, kamu pasti anak-anak IPA sih. Oh iya. Kenapa? Dulunya kayaknya anak-anak yang memang pintar. Oh, alhamdulillah. Terus rajin. Alhamdulillah. Gitu kan? Tapi benar sih. Iya bener ya. Ngaku. Pasti yang nilai-nilai biologi, nilai-nilai fisika, kimia dia itu perfect gitu. Kimia sih. Kimia ya. Jadi boleh dikasih tahu jurusan kamu apa? Oke, jurusan aku adalah teknologi pangan. Wih. Jadi buat kalian yang mau masuk Telkom tapi jurusannya bukan telekomunikasi atau apa sih informatika, pokoknya bukan berbau digital, jangan putus asa karena banyak banget job role di Telkom yang bisa kalian daftar. Bener banget. Dan bisa keterima juga asal diseriusin nanti pas ngedaftarnya. Yes. Ini kamu masuk Telkom percobaan yang pertama kali langsung masuk gitu? Alhamdulillah. Tepuk tangannya guys. Karena beda banget ya sama aku ya. Aku tuh sampai 4 kali nyoba Telkom dulu. Wow. Berarti GVTP 1, 2, 3 dicobain? Nggak tahu apa sebutannya ya. Pokoknya coba aja gitu ya. Coba 4 kali Telkom, 1 kali Telkomsel, terus semua tuh gagal. Habis itu aku tuh lucunya, aku tuh gagal di psikotes. Oh my god, kepribadian Mbak Chana. Jadi kepribadian ganda sebenarnya guys. Itu nggak lolos gitu kan di psikotes 4 kali itu fail. 1 sama Telkomsel 5 kali. Baru akhirnya
ternyata jodoh aku tuh waktu masuk Telkom bukan melalui jalur reguler. Gitu. Apa? Jalur apa tuh? Jalur apa ya? Bukan jalur macam-macam kan? Ya, jalur enggak dong. Tapi udah berprasangka ya, karena wajahnya kayaknya udah meyakinkan gitu kan. Jadi waktu itu 2016 tuh untungnya Telkom tiba-tiba tuh ada satu jalur rekrutmen namanya Socio-Digi Leaders. Jadi kita bisa masuk Telkom tapi via lomba startup gitu. Itu lagi angkat-angkatnya startup tapi belum booming banget ya, baru dikenalin gitu. Nah kebetulan aku tuh angkatan pertama, jadi saat itu tuh emang suruh bikin tim 3 orang untuk bikin ide startup. Wow. Dengan hadiahnya, juara 1 tuh dia akan diajak jalan-jalan ke Silicon Valley. Oh my god. Terus dapat kesempatan buat masuk Telkom. Wah, golden ticket ya? Golden ticket. Nah ceritanya aku itu ngasal aja gitu, apa nih kayaknya keren gitu kan, apalagi ada logonya Telkom, siapa yang gak mau gitu. Nah langsung aja daftar, posisinya aku tuh finance kan, aku admis finance, administrasi bisnis finance, temanku satu lagi tuh guru TK, nggak nyambung banget ya, satu lagi itu baru bener-bener dia dari IT. Wah. Saat itu Telkom masih ada ketentuan harus jurusan yang digital telekomunikasi. Kalau nggak digital pun nggak mungkin terima teknologi pertanian, ya akuntansi, ekonomi ya, jurusan-jurusan yang masih relate lah ya. Relate lah ya gitu. Nah, aku ikut aja, terus waktu itu nggak nyangka masuk ke top 20 gitu. Alhamdulillah. Itu kayaknya karena hal yang unik sih gitu. Maksudnya kayak teman-teman yang lain itu pesertanya tuh pada anak-anak S2, habis itu pada lulusan Manchester kayak gitu. Mohon maaf saya orang Salatiga ya. Jadi kayak apa itu startup gitu. Jadi kayak waktu itu tuh orang-orang datang dengan konsep mereka tuh udah jadi aplikasi teman-teman, udah jadi produk, sedangkan aku datang dengan PowerPoint. Mock up-nya? Atau enggak, PowerPoint aja. PowerPoint. Wow. Literally PowerPoint gitu. Tapi di situ yang bikin pede sih karena kemampuan presentasi. Jadi kayak menjual kemampuan buat ngomong yang akhirnya juri-juri itu terhipnotis ya gitu. Emang kayak gimana tuh ngomongnya? Contohin. Kita siapa tahu Sobat Intihon terhipnotis gitu ya. Sebenarnya kayak bukan harus terlihat sangat-sangat pintar ya, karena kalau yang pintar dalam berbicara kan banyak. Tapi kayak bangun first impression ketika kita masuk ke ruang presentasi, ketika oke, kamu saatnya kamu presentasi, go gitu. Nah kalau yang lain mungkin dia pakai penampilan yang formal banget, kita coba pakai penampilan itu yang lucu, nyentrik kayak gitu. Karena aku sadar, Vel, saat aku masuk ke perlombaan itu kita bersaing pinter-pinteran, yang mana waktu 15-20 menit tuh juri yang waktu itu Rosyana Silalahi, terus Direktur HCM Telkom, itu tuh bakal nanyain hal-hal yang terkait startup atau teknologi banget. Sedangkan aku sama teman-temanku tuh adalah orang yang, mohon maaf, kita dari Salatiga, kota kecil, yang kita hanya tahu makanan-makanan hits, kayak kita nggak tahu teknologi gitu loh. Nah, kita pasang strategi gimana caranya biar ketika 15-20 menit nanti juri itu ngomong, nanya, dia tuh nggak nanya pertanyaan yang susah, tapi dia tuh fokusnya tuh beralih ke penampilan kita yang nyentrik, lucu, dan itu cukup berhasil. Jadi ditanya-tanyanya kemarin nggak soal kepintaran atau apapun itu? Nggak soal produk, jadi kayak, aduh kalian bajunya lucu banget sih, jahit di mana? Bikin salah fokus ya berarti ya. Galvang ini ilmu Galvang tuh cukup mahir lah ya, oke lah buat dipakai. Terus setelah itu juga senengnya ditanyain langsung sama Direktur HCM waktu itu masih Pak Herdi. Nanya, kamu mau nggak masuk Telkom? Mau lah Pak. Kenapa? Bla 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 gitu. Terus akhirnya ya udah final kayak Miss Indonesia gitu tuh, setiap pemimpin atau leader dari masing-masing tim diminta suruh jawab pertanyaan, ngambil dari mana sih kotakan pertanyaan gitu kan, terus kita jawab. Akhirnya nggak juara 1 sih, dapat juara favorit yang emang waktu itu diajak jalan-jalan ke Singapura gratis ya, alhamdulillah. Terus pulangnya langsung dapat golden ticket masuk Telkom. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah, jadi aku kayak waktu itu merasa, wah yang namanya rezeki itu kita nggak tahu kayak gimana ya. Kalau Velia gila rezekinya bagus banget sih menurut aku, dia langsung lulus masuk Telkom sekali coba. Aku jamin lu pinter banget sih Vel. Karena tes Telkom itu adalah tes salah satu BUMN tersulit yang pernah ada. Tapi emang jujur sih? Benar. Ya? Waktu itu kan aku tuh
Mungkin yang aku tuh zaman GPTP 14 tesnya terpanjang kali ya. Oh gitu. Menurutku, tapi tercepat juga. Emang berapa tahap? Aduh, kayaknya kalau ngitung tuh mungkin nih misalnya tahap pertama itu tuh kan online test. Online testnya tuh ada 4. Yang pertama kayak TKD biasa, yang kedua juga ada wawasan kebangsaan, value BUMN, sama tes bahasa Inggris juga kan. Nah di situ Bahasa Inggris susah banget sih itu. Iya, nah aku kira itu bakal kayak soal TOEFL. Ternyata itu lebih susah tuh karena itu bacaan semua. Bener. Dan kita harus melihat yes, no, atau gak ada di teks. Gitu. Intinya summary-nya apa? Iya. Mohon maaf, saya sih banyak yang gak tahu nih artinya nih. Oh my god, itu bener-bener kayak kamu harus fokus banget bacanya, gak boleh ngantuk. Kayaknya itu juga di tes ketahanan gak sih Mbak? Iya, banget sih. Karena kerja di Telkom memang harus kuat. Tahan akan pressure. Betul. Terus? Nah itu kan tahap pertama. Kalau tahap pertama tuh mungkin tipsnya kali ya. Kalau misalnya online test itu emang kerjain aja sebisa kamu. Tapi kalau dari aku mungkin jangan ada soal yang kosong. Oh gitu. Emang ada minus kalau salah? Nah kan nggak ada, makanya kan kita nggak tahu kan itu Iya, laki atau enggak. Siapa tahu bener. Yes. Jadi kalau misalnya ngisi TKD kayak gitu jangan ada yang kosong. Mungkin kalau misalnya mau latihan pun lebih baik latihannya tuh kayak apa ya? Kamu ikut ngelamar yang lain dulu. Karena kan aku juga sebenarnya nggak belajar. Cuma aku kayak ikut rekrutmen banyak banget dulu. Dan kayak di situ tuh psikotes terus. Alhasil waktu pas terakhir ikut Telkom kayak udah kelatih dikit lah ya. Soalnya kalau misalnya mau belajar tuh kayak kurang dapet gregetnya gitu. Kalau misalnya kita ikut suatu psikotes buat kerja ataupun itu kan jadi kayak kita punya tujuan buat keterima. Bener. Kadang-kadang agak kesel ya teman-teman dia. Ada tipe orang-orang nggak perlu belajar gitu loh terus masuk ya. Gimana? Aduh. Aku termasuk orang yang perlu effort untuk bisa menembus itu. Terus itu adalah rangkaian yang tes online-nya ya. Awal itu tuh kita kan emang pakai kamera ya. Cuma dilihatnya tuh nggak ada zoom, nggak ada apa, cuma kameranya on. Kita nggak tahu kedetek kita ngapain kan. Iya. Makanya emang kalau bisa emang harus kerjain itu sejujur mungkin. Kalau misalnya ada orang lewat dan tempatnya juga kondisinya harus sebagus mungkin, kondusif. Itu tuh kalau misalnya value BUMN pastinya tahu akhlak kan. Apa itu bacanya? Coba, A-nya apa? Mana? K-nya apa? Ih, kok gak boleh dites? Kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Betul. Di sana tuh kita bukan kayak harus tahu, kita harus mendalami itu gitu. Itu menjebak banget sih. Emang. Jadi kayak kita tuh dikasih beberapa pertanyaan, sikap apa sih yang mendukung akhlak gitu. Kita tuh harus kayak selain kita menjawab sebagai diri kita, kita juga harus menjawab sebagai akhlak. Karena kan diri kita yang manusia tidak sempurna ya. Kadang tidak juga mematuhi akhlak tersebut. Tapi kalau kerja di Telkom memang harus berakhlak. Terus habis itu ada bahasa Inggris yang tadi diceritain. Wawasan kebangsaan ya pelajaran PKN diulang lagi lah ya. Oke, itu kamu berarti pasti ada waktu belajar sendiri dong. Wawasan kebangsaan sama bahasa Inggris menurut aku kayak harus banyak latihan soal gitu gak sih? Kalau bahasa Inggris aku pasrah sih, soalnya kayak aku takutnya kalau aku udah belajar yang kayak gini, soalnya keluarnya beda. Iya sih. Gak tahu kayak aduh sayang gitu waktuku, mendingan kira-kira yang pasti itu apa. Jadi ya udah belajarnya kayak yang PKN itu. Kira-kira tuh apa sih yang keluar? Nah itu tuh biasanya belajarnya di apa ya? Ada juga kok grupnya buat latihan soal. Di Telegram banyak banget. Iya. Di Telegram pokoknya ya kayak kemarin tuh cari FHCI BUMN keluar semua coy. Di situ infonya semua ada, bisa kalian berdiskusi. Mungkin kan ada orang yang takut ya. Kalau misalnya join itu tuh kayak deg-degan gitu. Kayak udah pengumuman, orang udah pengumuman duluan, kita belum kan kayak padahal itu bertahap. Itu kejadian di angkatan aku. Jadi kayak daripada ikut mendingan live, padahal di sana tuh banyak banget informasi buat kita berbagi kayak soal maksudnya kayak dulu tuh kayak gimana sih gitu kan tesnya. Ada yang pengalaman soalnya kan kayak bacanya nih ada yang ikut berkali-kali. Nah, mereka sharing di situ gagalnya kenapa. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian mempunyai platform buat kalian berdiskusi, gak pusing sendiri, lebih baik ikut gitu. Bener-bener.
bersama lebih baik ya daripada sendiri. Bingung juga sih diskusinya gimana. Daripada pusing kan, Iya, mendingan betul. diskusi gitu. Habis itu ada ini FGD nggak, forum group discussion? Ada, tapi sebelum itu tuh aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ada cognitive test sama digital mindset. Oh, oke. Kalau kognitif itu sama kayak TKD, cuma soalnya lebih susah. Itu aku tidak pernah menemukan soal-soal figural dan soal-soal numerikal yang seperti itu. Wow. Kayak ada 2, _3, tanda tanya 5. Yang ditanya tanda tanya, kan bingung ya? Iya benar. Itu kayak, aduh mau memahami dulu. Tapi ya kerjakan saja lah. Iya, kalau aku sih pura-pura pingsan aja ya, udah kayak gak kuat mental di situ. BTW, kalau ngomongin masalah tadi soal beribadah yang susah gitu kan, pernah dengar juga sih katanya tuh soal Telkom itu tiap tahun tuh ditambah tingkat kesulitannya. Oh iya. Ini pada lulus nih, ya udah tambah kesulitannya gitu. Oh. Ya pokoknya mana poin yang ditambah kesulitannya kita nggak tahu ya. Tapi kesukarannya tuh semakin di upgrade lah sama Telkom. Iyalah, demi menciptakan leader yang berkompeten banget ya. Terus setelah itu tadi TKD cognitive test sama digital mindset. Digital mindset itu ngapain digital mindset? Itu tuh lebih kayak kita, misalnya kita sering ngudahin komputer atau enggak. Kita tahu nggak cara mengoperasikan aplikasi apa gitu. Kayak lebih kita tuh tahu nggak sih tentang digital? Kayak kita tuh digital banget nggak sih orangnya? Apalagi kita ngelamar kerja di perusahaan digital. Harusnya kita tahu dong. Harusnya kita paham gitu terkait digital, penggunaan operasi. Apa sih handphone, laptop, aplikasi-aplikasi dasar yang biasanya kita gunain. Nah kayak gitu. Itu tuh kayak pertanyaannya tuh kayak setuju, sangat setuju, tidak setuju, netral. Itu gitu. lebih mudah nggak? Itu sebenarnya tricky sih. Nah aku juga mungkin mikirnya kayak itu tuh ada soal yang diulang. Dan itu ngetes konsistensi kita juga dalam menjawab. Soalnya kan itu ada 5 pilihan ya. Jadi apakah sangat setuju, tidak setuju, kalau lupa kan bisa kebalik-balik gitu. Itu sesuatu yang tricky. Jadi saran aku, kalian jawabnya jujur gitu. Udah, paling itu, habis itu baru psikotes. Kalau psikotes bacanya dulu psikotes ada nggak? Kayaknya ada juga, tapi nggak sekompleks yang kamu ini ya. Nah, di psikotes, yang di awal itu berarti kan tesnya bukan psikotes ya, yang awal banget tadi itu bukan ya? Bukan. Oh, itu masih tes mengenai kemampuan dasar gitu ya. Oke. Psikotesnya ngapain? Psikotesnya kan kalau misalnya offline yang aku dengar dulu tuh kayak nggambar pohon dan lain-lain gitu ya. Pauli juga masih. Nah iya, tes koran ya. Kalau aku tuh berbeda, ada namanya Harrison test. Itu ngapain tuh? Nah kalau Harrison test itu kayak mencocokkan semua pertanyaan-pertanyaan itu dengan diri kita dan juga job role yang kita ambil. Kebetulan nih, misalnya aku dapat marketing, dapat pertanyaan, kamu suka bekerja duduk atau tidak? Nah, di situ kan mungkin kalau misalnya seorang marketing yang suka jalan-jalan, masa duduk sih? Jadi, dan aku juga bukan tipe orang yang suka duduk. Jadi aku ngisinya nggak suka gitu loh. Kadang tuh aku denger curhatan orang-orang yang gak lulus psikotes, kayak yang tadi kita bilang kalau misalnya, apa salah kepribadian gue ya? Sebenarnya bukan salah kepribadian kamu, tapi cocok gak sama job role yang kamu daftar gitu. Kadang kan emang kepribadiannya kamu gini, tapi kamu pengen job role yang seperti ini gitu. Kadang tuh ada kontradiktif. Nah, mungkin kamu bisa menyesuaikan diri kamu dengan job role yang kamu pilih gitu. Iya sih, benar juga sih. Berarti barangkali dulu aku ditolak ketika sesi itu memang kayaknya belum fit nih orang ya secara kepribadian. Ya itu menyemangati diri sendiri sih, meskipun sekarang udah akhirnya bisa masuk Telkom. Alhamdulillah, yang penting akhirnya nggak sih? Akhirnya sih, tapi aku dengar ceritamu tuh kayak panjang banget ya perjuangannya ya. Panjang banget, sesek nunggunya tiap pengumuman. Tapi cepet kan pengumumannya? Ya justru itu jadi deg-degan juga. Iya sih. Ya tiap hari Jumat. Kalau dulu tuh aku pengumumannya selalu hari Jumat kalau nggak salah. Karena tes selanjutnya tuh bakal ada Senin sampai Rabu lagi kan. Bener. Ya Allah, berdoa itu menurunkan jurus dari langit. Sholat tahajud, surat Ar-Rahman, duha, semua. Bener. Sepakat. Minta doa dari Allah. Karena kita pasti berjuang yang terbaik kan. Tinggal Tuhan aja merestui kita atau tidak. Betul. Aku pun juga melakukan hal-hal seperti itu ya, karena
kita kan sama-sama muslim gitu kan. Nah aku juga sama sih, ikhtiar dan juga tawakal itu kayak sampai sekarang sih. Iya. Semoga tetap istiqomah ya. Amin. Psikotes, tapi ada Paulinya akhirnya nggak ada, berarti horizon test aja. Terus setelah itu ke FGD sama online. Oh iya, biasanya kan offline ya, ini online, gimana tuh? Kalau online tuh kita tuh nanti bakal dapat nama nih, misalnya 3X. Depannya tuh pasti harus di rename 3X, ada 3A, 3B gitu kan. Kamu kelompok X gitu ya? Kelompok X. Nah aku kan nggak tahu ya, misalnya X itu siapa aja. Kayak nanti tuh bakal dikelompokin pas di Zoom. Cuma karena aku join grup Telegram, jadi kayak siapa nih yang X, letter X. Terus habis itu kita kumpul. Akhirnya kita coba nih latihan bareng waktu itu di Zoom. Dan kayak di sana kita bisa memahami karakter orang gitu loh. Mungkin itu juga nggak tahu sih sebenarnya kayak itu tuh bumerang atau gimana, kan kita juga saingannya sama orang itu ya. Aku juga mikir sih, wow, kalian bersaing tapi kooperatif ya, kompetitif kooperatif. Terus temenmu ada yang keterima nggak? Nah kan abis itu kan kita FGD nih, FGD dikasih case sama asesornya, terus kita dibiarin mikir dulu tentang case itu, nanti siapa yang jadi moderator, siapa yang bagi solution dan lain-lain. Nah saat selesai itu tuh ternyata pas pengumuman kan kita punya grup ya, grup FGD gitu. Terus kayak sedih gitu, kalian udah dapet pengumuman belum, terus kayak aku mau ngomong aku udah tuh kayak gak enak. Bener sih. Soalnya mereka juga pasti sedih dong kalau misalnya itu. Cuma ya akhirnya ngomong lah dari grup FGD itu yang isinya ada 10, yang keterima tuh 2. Serius 2 doang? Cewek semua? Cewek cowok? Nah kalau aku tuh grupnya cewek semua waktu itu, nggak campur. Iya, 2 doang? 2. Wow, persaingan ketat Bu. Kalau mau tahu nih, aku juga penasaran sih. Kamu sendiri waktu angkatan kamu ada berapa yang daftar? Tahu nggak? Biasanya kan di Living in Telkom tuh kita ngasih spill detik. Udah berapa ratus ribu nih yang daftar? 190.000. 190.000 yang keterima? 315. 0,01. Iya, tapi banyak angkatan dia, 315 orang. Karena angkatan aku tuh cuman 117, 114. Dan memang aku denger dari teman-teman yang di pusat pun, setiap rekrutmen itu kan saking banyaknya, 7 batch itu kita ada 500.000 lebih, tapi yang keterima cuma 1.000 sekian. Dari 7 batch ya diakumulasi ya, jadi kan bisa kebayang ya, dikit banget. Tapi kalau aku nanya gitu, kenapa sih kok nggak nerima lebih banyak? Kita kan juga kekurangan pegawai. Betul. Gitu ya. Sebenarnya dari pusat tuh bilang ya tuh kalau ngasih kuota tuh selalu di atas dari dari yang keterima. Tapi yang lolos sampai akhir emang cuma segitu. Oh iya? Iya dia. Emang soalnya susah ya kan, lah sendiri kan. Jujur susah. Banyak tahapannya. Terus juga ternyata kompleks gitu. Tiba-tiba ada ini kayak udah kerasa ketika rekrutmen tuh challenge tuh udah diberikan ke kita gitu ya. Kamu harus siap gitu. We never know this. Oh alah, jadi emang kayak segitu yang bisa ya? Ya segitu yang bisa. Sedih ya. Oke, aku mau ngasih tips FGD nih. Oh gimana tuh? Jadi kan kalau misalnya FGD itu ada soalnya ya. Kan takut ya, aku sebagai orang yang teknologi pangan, ketika aku mendapat soal telco, aku takutnya itu bumerang buat aku. Jadi aku takut gak bisa ngejawab soalnya gitu, permasalahannya, karena aku basicnya bukan telco. Betul. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menjadi moderator. Jadi aku yang nge-lead pembicaraan tersebut dari mulai mengidentifikasi masalah, kayak terus abis itu menyimpulkan solusinya. Di sana juga kayak kita harus memperhatikan orang-orang sekitar gitu loh, karena nggak semua orang bisa ngomong. Cuma ketika kita menghargai orang nih, kayak ayo mbak ini munculkan pendapatnya atau gimana, mau berkomentar apa, kayak di situ tuh kita dilihat gimana cara mengapresiasi orang, menyanggah orang dengan baik. Nah di situ tuh FGD itu benar-benar kayak suatu kesatuan kita tuh sebagai tim, sebagai leader atau sebagai anggota pun, gimana sih cara kita menyikapi di situ. Makanya jangan terlalu caper juga, tapi ya
harus apa adanya kamu dengan versi terbaik diri kamu aja. Gitu. Bener sih. Karena kalau terlalu dominan juga biasanya nggak terlalu gimana ya, kasihan yang lain kan. Ya itu sepakat, karena aku juga pernah ikut FGD dan ternyata kuncinya seperti itu. Ada tipsnya nggak nih? Kalau dari aku, Bacaan. ya emang dulu lolos juga sih ya, tapi sama lah tipsnya kayak kamu ya, netral, memberikan apresiasi, respect. Betul. Terus FGD selesai, habis itu Interview. Tapi ada tes bidang dulu. Astagfirullahaladzim. Iya. Kalian yang denger capek nggak ya? Ini tuh kayak banyak banget ya, mohon maaf ya. Oke. Itu kan pertama nih kelewat juga, tes bidang itu ada di awal. Jadi karena aku memilihnya marketing ya, aku tuh tipsnya itu marketing luas banget ya. Banget, kayak nggak tahu apa yang mau dipelajari. Bener, apalagi jurusanmu jauh, terlalu umum gitu. Jadi aku tuh merhatiin tuh yang ada di description box-nya. Kayak itu ada beberapa poin-poin, waktu itu kalau nggak salah 5 poin. Aku belajarnya yang itu aja. Dan ketika ada tes bidang yang PG, beneran yang keluar cuma yang description-nya aja. Jadi aku nggak usah belajar terlalu banyak. Yes. Dan saat tes bidang, itu juga yang keluar hanya yang di description box-nya aja. Mungkin emang itulah marketing yang dibutuhkan di role itu gitu ya. Betul. Karena marketing banyak banget kan. Gitu. Cerdas. Memang kita harus melek ya guys. Sekecil apapun informasi itu kita harus simpan dengan sebaik mungkin. Betul. Gitu. Terus habis tes bidang yang sebenarnya di awal tadi kan, FGD udah, tes bidang udah, interview nih katanya. Kamu interview berapa orang nih yang interview kamu? 3. Termasuk sama psikolog? Nah, aku nggak tahu siapa aja yang interview aku. Oh gitu. Setahu online kan ya? Online. Cuma kan nggak ada namanya dan pokoknya aku tidak bisa. Jadi kayak interviewer satu gitu ya namanya ya. Oke, misterius. Cuma kalau misalnya aku bisa menafsirkan kali ya, kayaknya satu tuh dari psikolog, satu dari kayak pembuat asesmennya atau ACI lah ya kalau Telkom. Terus habis itu satu lagi user, dimana kayak yang sesuai job role kita. Soalnya dari pertanyaan-pertanyaannya mungkin menjurusnya ke situ kali ya. Benar. Ada nggak pertanyaan yang waktu itu bikin kamu tuh mikir banget? Pertanyaan yang waktu itu bikin aku mikir, paling ya itu, kenapa aku mau masuk Telkom padahal jurusan aku beda gitu. Sering banget tuh pertanyaan kayak gitu. Akhirnya kamu jawab apa tuh? Aku bilang kan perusahaan maksudnya semakin lama tuh teknologi semakin dibutuhkan. Dan aku mikir kenapa aku berani di sini, aku tuh sebenarnya pengen mendigitalisasi jurusanku. Dimana pangan sekarang kan mungkin berkembang sangat pesat, gimana kita mendigitalisasikannya jadi satu kesatuan yang bisa bikin pangan tuh keren gitu ya di digital. Karena kan kalau misalnya kayak petani segala macam konvensional, mungkin digital sekarang lebih keren gitu ya, lebih membantu sesama. Jadi aku kayak mikirnya tuh ke situ waktu itu. Dan kebetulan juga aku punya campaign waktu pas di kampus namanya Food Blown, dimana aku tuh menyuarakan fakta-fakta unik atau pangan tuh kayak gimana. Misalnya kalau misalnya kamu pengen cepet tidur nih, kayak tiap malam harus minum susu putih karena ada kandungan apa di dalamnya dan segala macam konten-konten kayak gitu. Mungkin itu juga cerdas ya. Tepuk tangan ya, saya nggak kepikiran nih. Jawabannya kan seperti itu, tapi itu emang bener banget. Karena sebenarnya Telkom kan kita sangat-sangat melek dengan dunia inovasi. Dan secara gak langsung penjelasan kamu itu tuh kayak masuk ke salah satu culture utamanya Telkom, inovasi gitu kan kayak. Ini the next game changer langsung gitu tuh si interviewer ya. Mantap. Sama mungkin kalau misalnya aku lihat sih ya, Telkom, aku nggak tahu kalau sebagai interviewer ya, tapi kalau aku melihat kayak kita tuh kalau di interview harus menonjolkan digital skill kita. Saat itu kamu cerita digital skillmu apa tuh? Nah, kalau aku ceritanya adalah aku sosial medianya, maksudnya kayak aku membuat campaign suatu konten dan konten creator lah ya. Nyambung sama gerakan yang tadi kamu ceritakan. Di situ cara aku mendelegasikan tugas dan segala macam, terus habis itu cara aku nge-promote. Kan waktu itu juga aku makanya yang tadi aku tertarik digital marketing karena aku harus nge-promote konten-konten aku
gimana sih caranya supaya lebih banyak viewersnya dan lain-lain, gimana cara ngegain followers dan segala macamnya, aku ceritain di situ. Mungkin ya aku lihat emang di sini Telkom tuh orang-orang yang punya digital skill, meskipun belum terlalu jago, at least dia tuh interest sama digital gitu. Aku ngelihatnya gitu. Dan ya karena kita ngelamar di perusahaan digital ya masa kita nggak bisa gitu kan. Iya benar banget. At least sekecil apapun digital skill kalian kembangin, kalian bisa masuk Telkom. Iya, dan juga diceritakan gitu. Emang ada buktinya, kita udah pernah ngelakuin. Karena emang aku juga ngerasain ya waktu interview itu, interviewer aku tuh nanyain, kamu setelah kuliah tuh ngapain gitu. Nah, aku belum cerita lagi teman-teman ya, karena aku tuh 4 kali nyoba Telkom, aku tuh nunggu sampai setahun, bayangin. Jadi aku tuh waktu teman-teman lain tuh pada kerja di tempat-tempat yang mereka impikan, aku harus bertahan setahun di tengah ketidakjelasan. Dan saat itu kebetulan aku juga termasuk orang yang nggak mau terus numpang sama orang tua. Jadi aku mulai untuk kerjaan kecil-kecilan yang bahkan gajinya itu ya Allah jauh banget dari UMR. Iya kecil banget gajinya, dan itu aku memulai pekerjaan itu, tapi aku happy gitu karena aku ngerasa ya kalau daripada aku nganggur di rumah, kenapa enggak tuh kita bertumbuh, hal sekecil apapun tuh kita belajar kan sebenarnya. Nah akhirnya aku mulai itu, terus aku ikutin kegiatan waktu itu namanya Youth Excursion untuk pertukaran pelajar ke Singapura sama Malaysia. Terus aku ikutin agenda itu dan ternyata malah nggak expect ketemu sama orang Telkom di situ. Dia ngasih tahu aku pertama kali social di terus orang Telkom yang ikut agenda kepemudaan itu gitu. Jadi kayak wow, kalau aku nggak ada info dari dia mungkin aku tuh nggak bisa prepare lebih awal gitu kan. Alhamdulillah. Nah ketika interview itu nyambung karena dia akan nanya ini interviewernya, kamu kalau habis kuliah ngapain aja. Kita cerita hal-hal seperti itu ya pastinya ya. Terus habis itu juga aku tuh ikut komunitas-komunitas yang di luar dari agenda kita yang biasanya, misalkan aku kan anak kuliahan waktu itu masih nunggu-nunggu wisuda, tapi itu nyari komunitas yang nggak cuma masalah di kampus doang, nyari komunitas yang berkaitan dengan luar kampus yang impact itu gede juga. Betul. Karena orang langsung kayak ngerasa wah kamu berani ya out of the box, kamu berani ya keluar dari zona nyaman kamu. Nah setelah interview itu berakhir gitu, aku tuh ngerasa plong karena aku bisa menjawab apa adanya sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini. Benar banget gitu sih. Itu perjuangan yang dikaliku setahun aku mencari-cari pekerjaan sampai akhirnya menemukan Telkom. Ya hari ini aku masih sangat bersyukur sih. Iya betul banget, makanya emang intinya kita harus terus berusaha. Tapi ada yang unik waktu aku interview. Kayak kita tuh emang harus mempersiapkan diri kita, nggak cuma otak kita, nggak cuma cara pembawaan kita, tapi juga diri kita sepenuhnya. Kenapa? Karena waktu pas di awal, aku kaget. Biasanya kan kita interview online ya duduk gini kan, tiba-tiba disuruh berdiri. Itu benar-benar kayak dia pengen ngelihat kita dari ujung kepala sampai lutut lah ya. Iya. Dia pengen tahu kita sebenarnya pakai apa, boxer. Niat gak kamu gitu kan. Gitu. Dan gak tahu kenapa biasanya aku kayak gitu ya Mbak. Tapi waktu pas Telkom aku benar-benar rapi dari atas sampai bawah. Jadi waktu pas disuruh berdiri bukan kikuk tapi kayak jadi pede gitu loh. Kayak ya Allah ternyata gue udah mempersiapkan, ternyata udah gitu. Nah terus sama apa ya, kalau kita menceritakan sesuatu jangan bohong. Misalnya kayak aku nih ceritain kalau aku tuh campaign sosial media aku kayak gimana. Terus kayak dia ngeliat, dia minta Instagram yang aku kelola gitu. Benar. Aku ngelola 5 Instagram, terus aku share ke dia semuanya karena dia minta kan diketikin. Terus dia cek, terus habis itu ini kamu yang desain, kamu desain pakai apa dan segala macam ditanyain kan. Jadi kayak harus ada provennya aja gitu. Benar. Karena bisa jadi ditanya. Yes, makanya personal branding tuh penting banget sih. Jadi ketika waktu masuk Telkom tuh aku juga udah nge-prepare dengan bikin blog. Waktu itu kayak LinkedIn belum zaman aku ya, belum kayak sekarang. Jadi blog lah paling enggak nulis curhat di situ, tapi nggak curhat yang baper-baper gitu. Curhatnya lebih kayak terkait dengan self growth-nya kita. Habis itu juga beberapa bio tuh aku udah spesifik kan diri aku tuh seperti apa. Nah sehingga ketika nanti pertanyaan itu muncul dari mereka itu sangat relate dan akhirnya kita bisa menceritakan hal yang pengen kita ceritakan karena mereka udah nge-trigger ngebuka diri kita di sosial media gitu sih. Iya.
Benar sekali. Cakep ya pokoknya ya. Itu semua tuh ada strateginya. Oke. BTW, apakah sudah ada yang bertanya? Sudah ya? Ada berapa ratus ribu kak bertanya kak? Kita Banyak ngecek banget. dulu. Apa tuh pertanyaannya tuh? Ya Allah beneran banyak dong. Iya benar. Oke, kita bacain satu dulu kali ya. Dari Alvin_chair. Halo Alvin. Halo. Kak, tips bisa lancar saat interview apa? Bagaimana tips menghadapi grogi saat interview? Ini Kak Chana mungkin spesialis. Spesialis ya? Enggak dong kalau spesialis. Tadi sebenarnya udah disampaikan semua ya sama kita ya. Tipsnya pokoknya jujur, tapi semua itu butuh strategi Alvin. So dari sekarang kalau misalkan kamu merasa aku belum aktif kak di LinkedIn gitu, IG aku masih isinya itu baper-baperanku kayak gitu-gitu ya. Yuk mulai hari ini, mulai saat ini teman-teman kita perbaiki dulu personal branding kita di sosial media. At least itu yang sangat-sangat bisa dilacak gitu ya, dicek oleh siapapun. Nggak cuman ketika rekrutmen, tapi ya dalam kehidupan kita kan akan dinilai dari apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan. Nah itu kamu perbaiki dulu. Kamu cerita aja terkait dengan apa itu pencapaian kamu sekecil apapun. Menurut aku itu penting, ya nggak sih? Ada tipe-tipe orang yang kayak gini, Vel, aku nggak mau nge-share di LinkedIn nanti teman aku kira aku sombong. Padahal sebenarnya kayak gitu teman-teman. Itu emang wadahnya LinkedIn tuh kamu buat menceritakan seperti apa sih diri kamu, perjalanan karir kamu, perjalanan berkembangnya kamu. Jadi ya udah cantumin aja di situ. Terus yang kedua, praktek sih. Aku termasuk orang yang sering ngelatih kayak A, I, U, E, O karena menyadari kelemahannya terlalu cepat dalam bicara dan seterusnya. Akhirnya coba praktek. Kadang main-main sok-sok ada yang interview gitu. Mungkin Alvin kalau punya pacar gitu ya, boleh coba kamu nanyain aku kan jawab seperti apa. Beneran tuh aku lakuin waktu itu sama pacar aku. Oh gitu. beneran sama pacar. Semua tuh harus dipraktekkan gitu ya. Ada simulasinya dulu. Terus yang terakhir, jangan lupa Vin, sebelum maju apapun itu, kamu minta doa restu sama ibu kamu. Jadi nih aku ngerasa aku tambah pede nih ketika aku telepon mama aku gitu ya, ibu aku minta doa restu. Terus di situ kamu ngerasa kayak naik aja pedenya karena ini doa restu ibu ini udah kayak gitu ya. Dan terakhir nih, aku nggak tahu ini salah satu cara yang sering aku lakuin juga ketika ngisi-ngisi webinar atau macam-macam itu biasanya kita pakai namanya power pose gitu. Kalau misalkan nih offline gitu ya, karena udah mulai kondusif kan, yang namanya kursi gini tuh kita tuh kalau bisa bahu itu nggak terlalu bungkuk gitu kan, tapi kalau bisa ya udah tegak gitu, tapi nggak terlalu gini banget gitu ya Vin ya, karena itu akan meleburkan rasa-rasa grogi kita ke lingkungan gitu. Kalau misalkan kita kayak gini, otomatis deh kamu akan lebih grogi. Tapi kalau misalkan kita lebih tegak, kamu mau ngomongin hal apapun tuh kamu jadi lebih pede gitu. So antusias itu bisa kelihatan dari cara kita, gestur kita, sangat-sangat bisa kelihatan. Tips untuk interview. Itu selain itu juga itu tips buat MC kali ya. Karena waktu aku pertama kali jadi MC di Telkom, aku langsung diajarin baca tegap A, I, U, E, O. Sampai berapa kali waktu itu ya? Berapa kali ya? Berhari-hari? Oh enggak lah ya. Tapi jujur itu emang mempan sih. Dan ampuh. Iya. Aku juga dapat tipsnya kok dari orang lain. Jadi ya memang itu bagus, ya udah deh coba aja ya Vin ya, barangkali cocok gitu. Sama apa ya, kita harus membawa vibes kita happy kali ya. Kalau misalnya aku grogi atau apapun, aku tuh selalu senyum aja gitu. Jadi kayak orang juga ngelihat kita bukan grogi tapi seneng aja. Nggak tahu sih aku. Terus juga kadang kalau misalnya nih aku takut melihat orang, aku tuh muka aku yang dipin. Tapi itu dulu ya, zaman dulu. Jadi saat interview, muka aku yang aku lihat. Jadi kayak kita kan nggak tahu ya ekspresi orang tuh gimana. Bener. Kadang tuh mungkin ada beberapa yang bikin kita ke distract. Misalnya kita cerita apa, terus orang nggak merhatiin. Ada juga kita cerita apa, orang mukanya ketawa-ketawa kayak nyeleneh. Kita kan nggak tahu ya. Bener. Padahal dia maksudnya bukan ngetawain kita, ngetawain yang lain, tapi kita ngerasa baper atau apa. Itu awal-awal tuh kalau misalnya aku belum bisa mengontrol itu, aku ngepin diri aku sendiri. Jadi aku cuma lihat muka aku.
Kalau aku sih ketawa ya lihat muka aku sendiri kayak aneh ya. Tapi itu tips yang oke sih, oke banget. Yes. Cuma akhirnya nyadar gitu, nggak boleh kayak gitu. Karena kita harus tahu kan, siapa tahu dengan cara kita, penyampaian kita tuh kayak gimana, ekspresi orang kayak gimana, kita bisa improve diri kita lebih baik lagi gitu. Mungkin dengan cara seperti ini dia jadi nggak dengerin kita. Tapi pas kita cara yang lain, kita coba cara yang lain, ternyata orang tuh fokus sama kita. Jadi kayak itu sebagai bahan belajar. Cuma kalau emang masih takut ya udah pin diri sendiri dulu. Oke. Boleh. Selama masih online ya, Alvin. Kalau offline ya nggak bisa dipin ya. Masa kamu tutup aja interviewnya, nggak mungkin. Ya, bisa. Oke, next. Untuk bisa lolos interview dari Najma Inggara. Untuk bisa lolos interview apa saja yang harus disiapkan Kak? Apakah harus mahir dalam berbahasa Inggris? Tergantung ya Kak? Tergantung ya, karena kita nggak bisa menduga kita masuk ke ruangan dengan interviewer yang pengen kita speak in English atau ternyata dia sama-sama orang Salatiga yang medok yang kayak, lu kamu Salatiga toh, kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga ya. Jadi kayak apapun kondisinya kita emang harus persiapkan itu ya, Vel ya. Cuman waktu itu aku nggak sama orang yang interviewer yang harus pakai bahasa Inggris sih, lebih biasa aja sih pakai bahasa Indonesia aja. Iya sih. Kalau kamu dapat yang apa? China, Korea, Thailand? Enggak sih, waktu itu tuh aku tuh kayak lebih kayak aku ditanya suka bahasa apa nih. Oke, kamu Maksudnya, jawab. Enggak, pertama dia nanya juga kan, aku orang mana gitu kan. Kamu orang mana sih? Aku tuh papa mamaku orang Padang, cuma aku lahir besar di Bandung. Oke. Nah, berarti kan ada dua, ada bahasa Minang, ada bahasa Sunda. Oke. Nah, cuman dia bilang dari bahasa Minang, Sunda, terus apa? Inggris, Indonesia. Kira-kira mana nih yang bikin aku pede? Kalau bahasa Indonesia kan kayak bahasa Indonesia gitu. biasa. Ih, bahasa ibu. Alhamdulillah. Terus habis itu kalau bahasa Minang atau bahasa Sunda kan takut salah ya. Oke. Kayak kita nggak tahu apakah itu bahasa kasar atau bahasa lembut. Gitu. Karena nggak expert banget gitu kan. Terus akhirnya bahasa Inggris lah. Oke. Tapi itu cuma bukan cerita sesuatu hal yang penting, tapi kayak cerita bangun tidur sampai tidur lagi tuh kita ngapain aja. Oke. Di pembukaan doang. Habis itu udah bahasa Indonesia lagi. Oke. Tapi beda-beda ya. Ada kan yang kayak dia seru deh pakai bahasa Inggris. Ya udah sepanjang interview kita pakai bahasa Inggris. Gitu kan. Ada tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi ya pokoknya kalau kita udah milih ini, kita emang udah yakin kita bisa. Terus jangan terpaku sama interview tuh, kadang kan ada yang lama, ada yang bentar. Bener. Nah itu tuh waktu aku masuk grup Telegram, aku bentar sih. Aku interviewnya sejam lebih, aku interview kok cuma 30 menit. Kayak bingung kan, apakah dia suka sama orang itu makanya sejam, gak suka sama kita makanya 30 menit. Padahal itu gak ngaruh sama sekali. Betul. Jadi jangan dipikirin. Pokoknya pasti ada kriterianya lah kalau misalnya interviewer tuh lebih tahu lah. Gak usah mikir yang macam-macam, positive thinking aja. Yes. Juga jangan kepedean sih ya. Karena emang tadi itu gambling, kita nggak tahu juga. Sakit. Next. Next dari Cherry. Hai Cherry. Tes GPTP Telkom ada berapa tahap dan apa saja yang harus kita siapkan? Yang itu tadi ya. Kalau dihitung berapa saya? Itu tuh berarti sebenarnya tuh aduh banyak sih. Pokoknya dalam satu tahap nih. Kamu belum bilang ke tes kesehatan. Oh iya. Iya kan? Itu terakhir banget. Terakhir banget. Kayak ada 8 deh. Iya, pertama 8 sampai 10 deh. Iya, kayaknya 10-an. Anggaplah 10 ya Cherry ya. Tapi tes terakhir itu adalah tes kesehatan, yang mana interview sama kesehatan saat itu kalau aku hadirnya sama ya. Tapi banyak yang nggak lolos tahap interview kesehatan loh guys. Kenapa? Kalau aku sih nggak tahu ya parameternya itu sebenarnya apa. Di Sobat IndiHome, biasanya tuh orang-orang tuh pada ngerasa aku udah lolos interview, aku udah lolos tahap ini, tinggal interview sama kesehatan. Ya udah kali santuy, aku akan belajar interview aja. Kebanyakan pada kayak gitu kan. Nah, mereka tuh lupa untuk mempersiapkan bahwa kesehatan itu menjadi hal yang sangat diperhatikan di BUMN apalagi. Ya nggak? Kan kita akan di cover nih kesehatannya. Suami, pasangan di cover, anak di cover. Artinya kita sendiri kan harus bibitnya sehat gitu loh Kak, ya kan? Dan itu tuh banyak banget kesehatannya. So saran aku teman-teman, ketika teman-teman emang dinyatakan kamu bentar lagi akan tes kesehatan, please cek aja ke laborat gitu ya, untuk
tes kesehatan yang standar aja, kayak cuman semacam gula, kolesterol, nggak usah yang sampai mahal gitu, enggak. Yang aku kalau nggak salah dulu tuh bayar 300-200 ribu gitu ya. Terus aku dapet tuh informasi, oh kolesterol aku normal sehingga nih asumsi aku ketika nanti misalkan nggak lolos itu berarti interview aku yang salah. Oh, Gitu. jadi tahu lah ya Pembelajarannya. Dan setelah itu juga tuh tetap walaupun kita di batas yang oke, jaga kesehatan. Aku minum air degan. Oh. Air degan itu air kelapa muda itu loh teman-teman. Tahu kan kalian ya, tahu ya gitu. Minum air putih terus mengurangi gorengan. Benar-benar hidup sehat selama kurang lebih 2 minggu. Sama. Iya kan? Aku juga. Jadi itu emang harus benar-benar dipersiapin. Kamu jangan percaya sama orang-orang kayak aku nggak persiapan apa-apa masuk Telkom gitu. Enggak, mereka tuh juga mempersiapkan hal-hal seperti itu sebenarnya. Cuma nggak cerita. Kalau misalnya aku juga sama tadi kayak Mbak Cana. Aku kayak selama 2 minggu. Jadi kan itu tuh sebelum itu tuh habis psikotes ya. Iya. Atau habis FGD gitu, lupa juga. Nah itu tuh habis itu aku langsung menjaga kesehatan aku, minum air putih 2 liter tiap hari, coba jalan pagi tiap hari, olahraga. Terus juga makanannya nggak gorengan, nggak banyak gula, supaya nanti pas MCU-nya bagus. Bener. Gitu. Harus ya, Cherry ya, semangat ya. Yap, semangat. Lanjut ke Maharani Mars. Halo Saran Maharani. buku, ya. Hai Maharani. Apa tuh pertanyaannya Mbak? Kak, ada saran buku bacaan atau latihan soal apa aja untuk mempersiapkan tes KPTP? Kamu kayaknya bisa jawab deh ini. Karena gue kan nggak tes itu ya, jadi kayak apa yang aku persiapkan? Oke, kalau misalnya mungkin nih TKD, bahasa Inggris kayak gitu, itu bisa kalian pelajarin kayak mau soal SBMPTN kali ya. Oh, Itu hampir mirip-mirip aja. Pokoknya intinya tes kemampuan dasar. Bisa kalian pelajarin dari mana aja, sumbernya juga dari Google banyak. Kalau misalnya kalian malas nyari ya udah gabung grup GPTP Telkom berapa nanti yang ada. Terus kalian lihat tuh files medianya di grup Telegramnya. Biasanya tuh banyak banget latihan soal yang sering mereka share buat dikerjain gitu. Terus paling kalau misalnya tes bidang, yaitu yang aku perhatikan adalah box description-nya. Jadi aku belajarnya seputar yang itu aja. Terus kalau bahasa Inggris, jujur kalau kemarin aku tidak belajar karena aku nggak tahu soalnya akan tipenya seperti apa. Kalau grammar dan lain-lain, dan kebetulan aku kemarin soalnya teks, jadi ya kayak baca aja. Harus kuat matanya, membaca soal-soal yang panjang. Udah sih paling itu kalau belajar. Iya ya, susah kalau aku bacanya. Banyak banget, tapi nggak apa. Kalau namanya rezeki kita kejar terus ya teman-teman ya. Semangat Maharani, kamu pasti bisa. Pasti bisa Maharani. Mas Heri, ketika proses KPTP seleksinya ya, apakah diharuskan belum menikah? Bebas Mas Heri. Bahkan nih ya, kalau kamu misalkan dapet jodoh ketika kamu sedang mau bintal, cinlok di lokasi kamu mau nikah, kamu diizinin Mas Heri. Boleh banget. Makanya menikah sama Telkom juga saat ini masih boleh ya kan, sempat dulu tuh ada peraturan tuh Kak. Tapi habis itu kan hak asasi gitu ya, jadi menikah sama Telkom nggak apa-apa, nggak harus dia yang harus keluar, nggak. Terus nggak ada kayak misalkan kalau selama masih ikatan dinas nggak boleh nikah, nggak ada ya, nggak ada. Malah kalau kamu nikah itu dapat 2 kali gitu, ada kalau nggak salah tuh kayak ada uang pindah atau uang apa? aku tahu. Ya, uang transport. Jadi kan pertama nih kita nikah pindah. Maksudnya nikah di luar kota, kita dapat uang transport. Terus pas balik laginya kita dapat 2 kali uang transport. Iya. Jadi tuh sangat menghargai hak-hak manusia yang seperti itu gitu. Pernikahan masa dilarang-larang sih gitu. Betul. Tenang Mas Heri ya, tapi jangan menikah 2 kali ya. Loh, Ini yang sekali aja nih ya Mas. Mbak, ini Mbak apa? Kak aja ya, Kak Syafira Zahzah. Apakah universitas menentukan lolos tidaknya rekrutmen GPTP Telkom? Apakah harus dari universitas ternama? Ini kalau orang HC ya di era sekarang sih, ini bukan hal yang menjadi poin yang sangat menentukan ya. Memang akan dilihat nih, dari univ mana.
Tapi tetap orang itu kan menilainya dari individunya dia kan. Berdasarkan tes yang kamu jalani semua itu kan sebenarnya adalah indikasi bahwa kita pengen cari orang yang culture-nya tuh fit gitu ujung-ujungnya kalau perusahaan ya. Bisa nggak sih dia tuh kerja bareng dan membangun visi misi yang sama dengan perusahaan itu. So kalau masalah universitas, aku udah cukup banyak menemui teman-teman aku yang bukan dari univ yang top 5, top 3, tapi dia udah meramaikan Telkom gitu. Terus juga kenapa Telkom itu membuka all jurusan, jadi dibuka all jurusan itu semenjak angkatanku itu Vel. Oh iya? Ya karena yang kompetisi itu kan mulai banyak anak teknologi pertanian, ada yang teknik kimia join, dan angkatanku tuh pas cikal bakalnya Amuba. Gitu, nanti kita jelasin Amuba ya. Nah karena itu terus saat itu alhamdulillah performansi kita ber-14 gitu. Ber-14 itu angkatan pertama yang emang inovator. Saat itu emang nggak boleh pindah dari Jakarta dan emang harus fokus berinovasi. Jadi serunya di Telkom tuh kayak gitu. Kita tuh didukung buat berinovasi dengan segala resource yang luar biasa, oke banget. Nah ceritanya karena 14 ini performansinya saat itu bagus, akhirnya itu menjadi satu endorse gitu untuk kita buka untuk all jurusan, karena mau teknik kimia, mau teknik pangan, teknik pertanian, mereka bisa kok bikin gebrakan keren di Telkom gitu. Akhirnya dibuka deh gitu, jadi tenang aja. Ya, terima kasih kepada angkatan Bacana, aku jadi masuk. Terima kasih kepada ini ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya telah memberikan rezeki ini. Ya paling itu sih, maksudnya universitas tuh ya gimana kitanya nggak sih. Terus juga kalau masalah jurusan, itu juga kita bisa meng-apply jurusan tuh, misalnya marketing itu kan buka untuk all jurusan, sales itu untuk all jurusan, jadi gak usah khawatir, pasti ada kok jalannya. Pasti. Aku finance sekarang di ACM. Tapi aku seneng karena ini adalah passionku. Ini 3 pertanyaan terakhir boleh kita jawab Kak? Masih ada waktunya? Oke, sip. Kakak Bu Bustina nih, apakah IPK menentukan? Enggak, tenang aja, santai. IPK tidak terlalu kok ya, masih tetap individunya yang dinilai, enggak sih? IPK kamu dulu berapa IPK kamu? Kayak dia pasti 3,5 ke atas sih, ya nggak? Alhamdulillah sih. Tuh kan, emang pinter. Tapi bukan berarti kalian langsung santai-santai gitu, enggak ya. Karena gimana pun juga tadi itu filteringnya paling enggak ngelihat dulu nih secara akademis tuh kalian gimana. Karena biasanya kalau secara akademisnya dia bagus, ya sebenarnya dia orang yang bisa mencapai mencapai tujuan hidup dengan baik juga gitu loh Kak. Ya enggak? Baru kedepannya akan dilihat ketika journey tadi sampai interview. Dia gimana, dia aktif nggak organisasi, dia aktif bersosial nggak. Oh ternyata dia anak yang bener-bener kuliah pulang, makanya dapat IPK 4. Ya itu akan beda dong penilaiannya, padahal Telkom lagi butuh orang yang agile, orang yang emang dia tuh mau mendobrak keterbatasan. Masa hanya butuh orang yang kuliah pulang. Nah ada pertimbangan, so kuliah dengan IPK 4 itu nggak selamanya akan menjadi sangu untuk nanti bisa lolos. Karena aku sendiri juga termasuk ketika nerima magang, kalau kita kan terima magang ya. Kalau buat aku sendiri part of HC IPK tuh nomor sekian, aku nggak pernah nanya IPK berapa. Itu kalau magang ya. Tapi kalau rekruter emang masih ada pertanyaan itu. Ya pokoknya berusaha aja sebaik kalian, meskipun kalian IPK-nya nggak bagus, at least kalau misalnya kalian punya kelebihan di bidang lain, betul, organisasi, aktivis segala macam, itu poin plus banget buat kalian. Gak usah takut IPK kecil, karena ya pasti semua orang punya passionnya masing-masing gak sih? Betul. Nah, siapa tahu kamu lebih suka memimpin daripada belajar, atau enggak. Walaupun belajar emang harus ya, jangan disepelekan juga. Yes. Jadi pokoknya intinya ya best version of yourself aja lah. Betul banget. Berikutnya Kak S. Berlin. Hai Kak Berlin, jenjang karir. Nah tuh 5 bulan udah merasakan jenjang karir belum sih? Udah dapat 2 SK itu jenjang karir. Iya itu masuk dong, mutasi kan. Ini belum tes talent ya? Belum. Iya deg-degan tuh. Nanti mentor ya. Aduh,
Oke, kalau jenjang karir di Telkom itu, aku sukanya perusahaan ini itu sangat memperhatikan terkait dengan karir. Itu terbukti kita tuh ada aplikasi teman-teman namanya Ingenium, yang mana kita bisa beraspirasi nih. Kita pengen bergerak secara horizontal kemana, secara vertikal kemana. Gampangnya, kita pengen mutasi tuh kemana, pengen promosi kemana. Nah, itu bisa kita suarakan di situ. Kita bisa create CV kita di situ. Kita bisa create pencapaian kita, history training kita pun juga ke-record semua. Karena itu semua akan dibahas di komite karir, teman-teman. Nah, setiap tahun itu kita selalu ada tes talent ya, Kak ya. Yaitu tes penentuan sebagai karyawan nih, kita tuh masuk di kategori apa? Kategori yang high potensial, itu kategori yang paling tinggi. Berarti dia tuh sangat-sangat oke buat dipromosiin kayak gitu loh Kak. Dapat beasiswa S2 dari Telkom, dalam dan luar negeri. Nah, itu biasa anak-anak yang high potensial. Nah, kemudian baru semakin ke bawah promotable, potensial 1, 2 dan 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, tes ini itu kita emang selalu lakukan karena kita pengen mengukur sebenarnya karyawan kita itu ada berapa sih yang tadi high potensial, ada yang potensial dan seterusnya. Karena sekali lagi kepentingan untuk pergerakan itu kan selalu dinamis banget ya sis ya gitu. So teman-teman nggak perlu takut nih kayak misalkan kan nanti karirnya nggak jelas sampai 5 tahun plus gak naik, misalkan masih anak baru, gue mah jamin anak baru mah hitungan berapa tahun tuh dia udah bisa langsung naik gitu. Amin. Apalagi nih bocorannya di Telkom itu kan sekarang kita kan nggak Telkom doang ya, hampir kayak semua perusahaan itu sempat mengalami gap generasi dari usia 60, 70 ke 80 tuh. Jadi usia NIK tuh maksudnya kelahiran. Tahun kelahiran 80-an itu tuh mulai sedikit ya, nggak mulai sedikit, sangat sedikit di perusahaan ini di Telkom. Nah, karena sangat sedikit artinya peluang kelahiran tahun 90-an, 2000-an itu untuk menyusul NIK atau tahun kelahiran 80-an itu tinggi. Sehingga nantinya kita yang masih ciwi-ciwi ini gitu, masih kecil-kecil ini tuh sangat berpotensi untuk cepet di manajer senior leaders. Oke, tahun depan lah ya. Yakin gitu oh kan. My God, amin dulu aja. Amin. Karena semakin tinggi posisi semakin tinggi juga tanggung jawabnya. Iya, berat tapi keren. Yes. Itu Syafira skill untuk menyiapkan. Silahkan nih Kak Celia skill. Oke, dari Syafira, skill apa saja yang harus kita siapkan untuk mengikuti tes rekrutmen GPTP Telkom? Skill ya? Kalau skill tuh paling digital skill kali ya. Mau bilang itu. Gak tahu apa lagi, soalnya yang kita bisa tonjolkan di kala online seperti ini, apalagi nggak sih kalau digital. Kalau misalnya ya kalian punya skill, mungkin Telkom kan sangat mendukung kesehatan ya. Kalau kalian skillnya punya olahraga dan segala macam juga bisa ditonjolin kalau kalian mau. Jadi ada jalur prestasi juga kan. Nah tuh. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian menguasai digital skills kecil apapun itu, even ngolah data segala macam, itu kalian bisa tonjolin nanti di saat di CV atau kan di CV itu ada interestnya ya. Maksudnya kayak kalian tuh bisa apa? Misalnya di Microsoft Excel kalian bisa VLOOKUP atau pivot atau apalagi gitu yang bisa kalian kuasain, itu tulis aja. Even kalian sekedar ngedit video, bikin story dan segala macam, itu kalau misalnya menurut kalian itu sesuatu kehebatan diri kalian, itu kalian tulis aja juga. Pokoknya sekecil apapun digital skill itu berdampak banget sih buat Telkom. Maksudnya kayak menurut aku itu sesuatu hal yang diperhatikan sama Telkom. Yes, betul. Sepakat. Ini sudah puluhan ribu pertanyaan kita jawab ya Kak ya. Nih, dan sepertinya apa masih banyak lagi pertanyaannya? Aja dua, oke. Jadi gimana Vel? Di sini Vel? Abis ini pokoknya intinya kan kita dari tadi ngebahas tentang tips and trick GPTP ya, gimana caranya lolos. Intinya kesimpulannya adalah persiapkan sebaik mungkin, jangan menyepelekan suatu hal. Dan tips dari aku mungkin pelajarinnya satu-satu gitu. Jangan kalian misalnya besok TKD, tapi kalian udah belajar interview. Menurut aku itu terlalu loncat. Jadi kayak pelajarin apa yang besok mau dikerjain atau yang dilalui itu apa. Terus setelah melalui itu baru lewati lagi sebelumnya step by step. Karena kita kan naik tangga pelan-pelan ya, jangan langsung zrut gitu. Gitu paling. Udah sih.
Mantap. Kita Aku dengar. sepakat. Tepuk tangan buat Velia. Oke, berarti kita akan kembali lagi ke sesi kedua nanti ya. Kita mau break dulu berarti ya Kak ya. Betul. Bye bye. Thank you Dadah. semua.